Nggak ada? Baik, kalau nggak ada kita masuk ke pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemarin kita sudah belajar berbagai macam metode pembangkitan listrik dengan metode non-nuklir. Dan kita juga sudah membahas bahwa masing-masing pembangkit tadi punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Dan kemudian kita juga sudah membahas juga bahwa di antara masing-masing itu penggunaannya tentu saja akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan tempat dan seterusnya, termasuk kebutuhan untuk berapa sih daya yang diperlukan untuk keseluruhannya. Nah, kemarin sudah kita coba bahas secara global ya, bagaimana itu bisa kemudian dibangkitkan tenaga listriknya tadi. Nah, hari ini kita coba membahas pembangkit listrik dengan tenaga nuklir. Jadi pengantarnya adalah bahwa kemarin juga sudah kita bahas ya, bahwasanya metode pembangkitan listrik dengan banyak metode, baik dengan air, dengan batu bara, minyak, tenaga sampah, dan seterusnya, termasuk juga dengan gelombang laut. Itu intinya adalah bagaimana kita bisa memutar generator atau dinamo ya, gitu. Nah, ketika kita bisa mendapatkan energi gerak tadi berupa energi putar untuk memutar generator, maka kita akan bisa mendapatkan energi listrik tersebut. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas untuk bisa menghasilkan putaran bisa dari air, perbedaan tinggi, ya, tinggi permukaan air, kemudian juga bisa dari angin, laju angin bisa menjadi tenaga putar menggunakan balik-balik dan seterusnya. Nah, kemarin juga sudah sampai dengan minyak dan batu bara. Nah, ketika kemarin kita sudah berbicara tentang pembangkitan dengan batu bara atau minyak, maka sesungguhnya itu sudah sangat mirip dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, oke, lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat ya, bagaimana sih sebenarnya reaksi fisi atau pembelahan fisi ya, FISI, fisi itu terjadi. Nah, ini ada salah satu contoh, yaitu berupa inti atom uranium berarti isotop 235. Nah, nanti uranium itu ada macam-macam isotopnya, kan? Yang terbanyak di alam itu 238, dan untuk yang 235 itu sebenarnya sangat sedikit. Itu, nah, inti atom uranium 235 ini termasuk salah satu inti atom yang fisil. Fisil artinya dapat belah jika dikenai neutron. Nah, reaksinya bagaimana sih? Seperti di video ini. Jadi awalnya ada inti atom uranium 235. Ketika inti atom tadi ditembak dengan neutron, maka dia akan capture, menangkap neutron tadi. Dia akan menjadi berubah menjadi uranium isotopnya 236. Nah, uranium 236 ini dia tidak stabil. Tidak stabil, maka dia kemudian karena tidak stabil, dia pecah menjadi kripton dan barium. Nah, ketika pecah, dia ada keunikan tersendiri dalam reaksi fisi uranium dengan neutron tadi. Kenapa? Karena di situ yang awalnya neutron itu hanya satu, dia bisa berubah menjadi 2 atau 3. Ya. Kalau di video ini dia hanya menjadi 2. Ya. Tapi sesungguhnya ada yang 3 juga. Nah, nanti jumlah neutron baru ini yang kemudian harus dikendalikan. Ya, karena nanti kalau dengan seperti ini, maka
yang awalnya itu satu menjadi dua atau tiga berubah masing-masing menjadi dua atau tiga lagi dan seterusnya. Dan ini reaksinya sangat cepat, ya. Jadi tidak slow seperti animasi ini, enggak, itu sangat cepat. Nah, kalau ini jumlah neutronnya itu tadi tidak dikendalikan jumlahnya, maka akan terjadi reaksi berantai yang tidak terkendali. Ya, tidak terkendali. Jadi jumlah pembiakan neutronnya itu sangat cepat dan tidak terkendali. Dan kalau sampai tidak terkendali, maka contoh reaksi yang tidak terkendali itu adalah di bom nuklir itu. Ya, di bom nuklir. Nah, ketika jumlah neutronnya tidak dikendalikan, maka terjadilah ledakan. Nah, terus kenapa kalau sudah terjadi reaksi pembelahan? Nah, ketika terjadi pembelahan ini, maka di samping dia itu jadi pecah di kripton dan barium, dia juga menghasilkan 2 atau 3 neutron baru. Nah, selain itu dia juga mengeluarkan energi panas. Nah, panas dari reaksi pembelahan ini, reaksi fisi ini akan memunculkan panas. Nah, panas itulah ya yang kemudian digunakan untuk mengubah air atau media lain, tergantung jenis reaktornya, itu menjadi uap atau menjadi fluida yang bergerak. Nah, dari fluida yang bergerak ini kemudian digunakan untuk memutar turbin memutar generator. Nah, ini contoh satu reaksi. Ya, lanjutkan. Nah, ini kalau reaksinya itu tidak satu. Nah, ini contohnya ya, dari 1 menjadi 2, neutronnya menjadi 4 dan seterusnya. Nah, inilah gambaran dari reaksi yang tidak terkendali tadi. Ya. Nah, ini tentu saja karena jumlahnya makin banyak, dan ini atom ya, atom, partikel. Sehingga kalau kita hitung, misalnya 1 gram, punya 1 gram uranium-235 saja, itu kalau dihitung itu berapa atomnya? Bisa nggak ngitung ya? 1 gram uranium-235, itu jumlah atomnya berapa? Bisa nggak? Hitungnya dari pakai rumusnya mana? Udah dapat belum? Belum ya? Di SMA dulu? Avogadro bukan, Pak? Nah, gimana itu? Avogadro itu gimana? Banyak jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Apa? Mol? Iya, Pak. Mol dikali bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu berapa? Sekitar 6,02 dikali 10 pangkat 23, Pak. Ya, bagus. Ya, seperti itu. Jadi 1 gram, ya kan? 1 gram itu kan massa dirubah menjadi mol. Gram menjadi mol diapakan? Dari 1 gram supaya menjadi mol bagi, Pak, massa dengan AR-nya. Ya, berapa AR-nya? Ya 235 tadi. Nah, jadi 1 gram dibagi 235, itulah molnya. Nah, ketika molnya itu ketahuan, maka kemudian dikalikan bilangan Avogadro. Itu ketemu jumlah partikel dari atom 235. Nah, sekarang Anda tinggal menghitung. Ya, kalau untuk 1 atom itu terjadi beda massa berapa? Dari 235 menjadi barium dan krypton tadi. Nah, dari situ nanti Anda tinggal kalikan perbedaan massanya, kan? Itu untuk 1 partikel. Nah, kalau udah sejumlah bilangan yang sudah dikalikan bilangan Avogadro tadi, berarti berapa untuk 1 gram uranium 235 tadi akan bisa membangkitkan panas. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda dipelajari kan ini di fisika ya. Fisika Pak, siapa sekarang ngajar Pak fisika? Pak Rio, Pak. Oh, Pak Rio. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kita lihat ya ini
contoh yang ada di teras reaktor nuklir. Ya, ada yang di tengah, yang kayak batang itu batang kendali. Ya. Itu biasanya terbuat dari kadmium, CD. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengendalikan jumlah neutron tadi. Ya, ketika batang kendali, biasanya tadi saya katakan itu kadmium, CD, itu diturunkan sampai ke bawah, maka nanti jumlah neutronnya akan habis terserap semuanya oleh CD, oleh batang kendali. Nah, ketika nanti ditarik sampai mentok di atas, maka yang terjadi adalah neutron itu akan berkembang terus. Nah, kalau kita membayangkan, berarti bagaimana? Nah, inilah untuk bisa mengatur besar atau kecilnya daya reaktor yang bisa dibangkitkan, itu tergantung dari seberapa kita menaikkan atau menurunkan batang kendali tadi. Kalau ingin kita daya penuh ya dinaikkan. Gitu. Kalau sedang-sedang saja, ya jangan penuh-penuh menaikkannya. Nah, begitu. Kalau mau di shutdown, dimatikan, maka turunkan. Nah, biasanya nanti kalau kita berbicara tentang keselamatan reaktor nuklir, ini harus bisa mengantisipasi bagaimana batang kendali tadi ketika kondisi darurat itu dia akan harus secara otomatis turun sehingga jumlah neutron menjadi terkendali. Jadi pembiakan dari jumlah neutronnya itu segera terserap sehingga tidak muncul pembiakan dari neutron. Nah, itu prinsip dari pembangkitan panas dari reaktor nuklir. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan. Silakan. Belum ada? Pak, saya mau bertanya, Pak. Saya masih kurang paham, Pak, di bagian ini, Pak, yang reaksi berantai terkendali. Itu batang batang kendalinya kan dari kadmium. Itu digerakin atas bawah terus-terusan, Pak. Iya. Jadi kalau mau mengurangi jumlah pertumbuhan neutron, maka diturunkan batang kendalinya. Tapi kalau ingin menaikkan jumlah pembiakan neutron, maka batang kendali itu dinaikkan. Ya, seperti yang slide berikutnya coba sebelumnya kembali. Nah, ini kan neutronnya semakin bertambah banyak kan. Makanya kalau nanti kita sisipkan CD atau batang kendali, maka neutron tadi itu menjadi tidak menabrak inti atom uranium 235, tapi dia terserap oleh batang kendali kadmium tadi. Nah, gitu. Nah, jadi intinya perbedaan antara reaktor nuklir dengan bom nuklir, reaktor nuklir itu dilakukan pengendalian jumlah neutronnya, pertumbuhan jumlah neutronnya. Itu yang dikendalikan. Nah nanti kalau ada kekritisan namanya, kekritisan dari reaktor. Nah itu nanti mungkin tanya setelah Pak Rio, Pak Pramudita mungkin ya. Setelah mid semester kelihatannya Pak Pramudita. Beliau itu ahli untuk reaktor. Lebih detail ke beliau, nanti beliau tahu. Ya, itu. Ada lagi? Silakan. Oke, silakan. Ya. Permisi Pak, izin bertanya. Untuk batang kendalinya itu selain kadmium ada bahan lagi tidak Pak? Ada. Nanti ciri-cirinya untuk batang kendali itu dia harus mempunyai sifat tampang lintang serap neutronnya itu tinggi. Tampang lintang serap neutron. Jadi luas permukaan
dari batang kendali itu di luasan tertentu itu bisa menyerap neutron sejumlah tertentu. Nah, itu besarannya nilainya harus tinggi. Itu ciri-ciri bahan yang bisa digunakan untuk batang kendali adalah dia bisa menyerap neutron tinggi atau mempunyai tampang lintang serap neutron yang tinggi atau besar. Itu nanti kalau kita lihat di data nuklir akan ketahuan. Ya, oh material ini mempunyai tampang lintang serap neutron sekian. Yang ini sekian, yang lain lagi sekian, dan seterusnya. Maka ketika kita bisa lihat nanti nilai tampang lintang serap neutronnya itu tinggi, maka itu bisa digunakan untuk batang kendali. Itu. Baik Pak, paham Pak, terima kasih. Ya, masih ada? Oke, lanjut. Nah, kita coba menghitung, membandingkan ya. Ini contoh soalnya adalah pembangkitan listrik sebesar 1000 megawatt elektrik, MVE megawatt elektrik. Ya kan? Kalau MBTH, ada lagi itu MBTH. Apa itu? Megawatt thermal. Kalau thermal tadi belum dirubah menjadi listrik, kalau MVE ini listrik yang dihasilkan. Ya, kalau ingin menghasilkan listrik dengan daya 1000 megawatt elektrik pada suatu pembangkit listrik, jika efisiensi kapasitasnya ada 75%, maka per tahunnya akan diperlukan bahan bakar sebagai berikut. Ya, jika menggunakan batu bara, maka per tahun itu membutuhkan 2.100.000 ton. Lihat ya, ini 2 juta dan satuannya adalah ton. Oke, kira-kira kalau densitasnya itu berapa ya? Bisa bayangin ya, bisa membayangkan berapa berapa kapal batu bara dibutuhkan. Nah, tinggal Anda hitung saja. Nanti kan ini massa nih. Tinggal kalau mau mengubah menjadi volume, diapain? Massa dibagi densitasnya. Nah, ketika densitasnya tahu, maka itulah volumenya. Nah, ketika volumenya diketahui, ya, maka tinggal dibagi saja untuk satu kapal pembawa batu bara itu dia bisa mengangkut berapa meter kubik. Nah, sehingga kalau per tahun butuhnya ini 2.100.000 ton dibagi dengan densitasnya tadi meter kubik, maka berapa kapal setiap tahunnya diperlukan. Nah, kalau kemudian segini, ini sama dengan menghabiskan luasan lahan berapa di tempat penambangan. Nah, itu bisa lagi dihitung kembali. Nah, kalau menggunakan minyak bakar ya, minyak bakar itu biasanya ya kayak diesel dan seterusnya, itu minyak diesel atau solar ya. Itu sekitar yang dibutuhkan 10 juta barel. 1 barel itu seberapa, tahu nggak kalian? 1 barel itu ada yang, tapi untuk akhir-akhir ini udah banyak yang nggak tahu ya. Ada yang pernah lah lihat film koboi gitu, pernah koboi naik kuda gitu. Itu kan biasanya ada sesi tembak-tembakan gitu kan, tembak-tembakan. Kemudian ketika tembak-tembakan menembak, ada drum yang terbuat dari kayu. Nah, ketika tertembak dia akan keluar cairannya dari situ. Keluar gitu kan. Nah, kalau ditembak lagi seringnya terus kemudian terjadi ledakan. Nah, 1 drum dari kayu itulah 1 barel. Ya, kira-kira segitu itu 1 barel. Itu berapa liter tinggal dicari konversinya. Tapi 1 barel itu kira-kira segitu. Perlu 10 juta barel.
per tahun. Kalau kemudian menggunakan gas alam, perlunya berapa ini? 64 apa ini? Nolnya berapa itu? Nolnya ada 9. Berarti 64 miliar kaki kubik gas alam. Nah, itu kalau pakai gas alam. Kalau tenaga surya, lihat nih, perlunya adalah 25.000 hektar luas tanah untuk PLTS. 25.000 hektar. Wah, misalnya kalau saya tanya, Ferdi, kamu tinggalnya di mana, Ferdi? Halo? Ferdi masih ada nggak nih? Mas, ada Pak, Nah, tinggal di mana? di Banyumas Pak. Banyumas. Oke, kalau saya tanya sekarang, coba cari ya, pakai googling gitu. Luas Banyumas berapa? Ya Pak. Atau wilayah daerahmu sendiri aja. Banyumas cukup luas. Daerahmu mana? Purwokerto Pak. Purwokerto. Oke, Purwokerto. Berapa luas Purwokerto? 38,58 km persegi. 38,58 km persegi. kilometer persegi. Sekarang kalau segitu jadikan hektar, tahu nggak? Caranya gimana? Kilometer persegi jadikan hektar. Halo? Nggak tahu? Belum Pak. 1 hektar itu seberapa sih? Aduh, tuh kan. 1/100 ya Pak. 100 apa? Meter kubik. Meter kubik. Luas kok kubik. Meter persegi. Persegi. Nah. Kan? 100 apa? Masuk 100 meter persegi? 10.000 Pak. 10.000. 10.000 100 kali 100 Pak. Nah, 100 kali 100. Ya, 10.000 meter persegi. Nah, coba segitu Purwokerto tadi, jadikan hektar berapa jadinya? 0,000 berapa? 3,5. Masuk 0, ya enggak ya. Kilometer persegi kan lebih luas daripada hektar. Ketemu belum? Tahu deh, Pak. Aduh, ini kan pelajaran SD toh. Kilo, hekto, desi, deka dulu deh ya. Deka dan seterusnya itu. Berapa? Siapa bisa bantu? Berapa tadi luasnya? 1 kilometer persegi berapa hektar? Halo? 100 Pak. 100. Iya 100 Pak. 100. Berarti tadi luasnya berapa kalikan 100? 35 km persegi, sekitar 3.500 hektar. Enggak sampai 1.000? Enggak Pak. Masa iya sih? Berarti seluruhnya nanti enggak cukup dong untuk membuat PLTS seluruh Purwokerto kalau enggak ada. Kamu bener enggak ngitungnya? Kalau Banyumas Pak 1.328 km persegi atau sekitar 1.000 ya? Ya 13.280. Nah, 1.000? Maksudnya 1.000 sih, kamu nggak salah kok. Ya, pokoknya intinya nanti ternyata, luas sekali ya. Kalau mau membangkitkan listrik sebesar 1.000 megawatt elektrik, butuhnya adalah 25.000 hektar. Luar biasa tuh, ya kan? Nah, seluas wilayah kabupaten itu bisa itu, satu kabupaten itu ketutup semuanya. Ada yang mau seperti itu, kotanya ditutupi oleh
sel surya? Enggak, Pak. Asik nggak kalau semuanya ketutupan itu? Ya, Ya enak nggak enak ya, satu bagian mungkin ya nggak kepanasan itu ya, nggak kepanasan, tapi ya jadi tumbuh-tumbuhan nggak bisa hidup dan seterusnya. Nah, sehingga nggak realistis kan kalau membangkitkan listrik sebesar itu dengan menggunakan PLT surya. Nah, kemudian kalau kita lihat jika itu menggunakan PLT nuklir dengan bahan bakar uranium, ternyata perlunya itu hanya 33 ton. Ya, 33 ton. Coba, hemat sekali nggak? Sedikit sekali nggak volumenya? Sedikit sekali. Coba yang lain itu ribu juta, ya. Nah, dia cuma 33, nggak sampai 100. Dan yang perlu Anda tahu, bahwa ketika bahan bakar itu digunakan di dalam PLT nuklir, itu dia tidak terbakar semuanya menjadi, atau tidak semuanya bereaksi, itu uraniumnya tidak semuanya bereaksi. Dia hanya bisa menghabiskan sepertiganya saja. Nah, gitu. Jadi 33 ton itu sebenarnya kalau kita ambil sepertiganya, maka hanya 11 ton yang bereaksi atau yang sudah terkena neutron. Nah, kalau hanya 11 ton, artinya masih ada 22 ton yang belum kebakar, yang belum bereaksi. Nah, itu sesungguhnya nanti kalau kita berbicara tentang daur bahan bakar nuklir di materi berikutnya, nah itu bisa nanti ada yang disebut sebagai reprocessing. Salah satu tahapannya itu reprocessing atau pengolahan ulang dalam rangka untuk mengambil uranium yang belum kebakar tadi. Masih ada yang lain? Ada. Nanti di dalam bahan bakar itu ternyata dia ada uranium di samping yang 235 juga ada yang 238. Nah, uranium 238 ketika bereaksi dengan neutron dia akan berubah menjadi 239. 239 itu apa? Itu adalah plutonium, Pu. Nah, plutonium itu bisa digunakan untuk bahan bakar reaktor nuklir jenis yang lain lagi. Nah, sehingga kalau kita itu menggunakan PLT nuklir, itu sedikit sekali bahan bakarnya. Sehingga kalau kemudian kita berbicara yang lain lagi, nanti permasalahan limbahnya gimana? Nah, nanti kita bisa membandingkan. Ya, kalau batu bara itu 2.100.000 ton, itu menghasilkan abu berapa? Kalau 33 ton, bundel bahan bakar, itu bundel itu satu rakitan, ya, satu rakit. Itu menjadi volumenya hanya berapa? Nah, ilustrasinya nanti di kitab pembahasan di bahan bakar daur bahan bakar nuklir. Ya. Itu. Ada pertanyaan di slide ini? Permisi Pak, saya ingin bertanya, kenapa yang dipakai uranium 235 Pak? Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa syarat untuk bisa terjadi reaksi nuklir, dia harus sifatnya isotopnya itu harus fisil, dapat belah. Nah, ketika dia tidak bersifat fisil, maka ya dia tidak bisa menghasilkan panas. Karena dengan kriteria dapat belah tadi akan terjadi seperti tadi, dari U235 dia berubah menjadi kripton dan barium. Akan terjadi pelepasan massa karena pecahnya uranium tersebut. Di samping karena pecah, dia juga ada perbedaan massa. Nah, perbedaan massa itu kalau dihitung sebagaimana rumus energinya Einstein, ya kan, itu kan bisa dihitung juga kan, sama dengan mc kuadrat itu. Nah itu, ya. Jadi kriterianya adalah harus dapat belah atau fisil. Itu
Karena kita berbicara reaktor masih yang tradisional ya, belum yang fusi, bukan yang reaktor penggabungan. Nah kalau yang fusi itu nanti seperti kejadian reaksi di matahari. Nah di matahari itu yang terjadi adalah reaksi penggabungan. Itu. Ada yang lain lagi silakan. Oke, silakan lanjut. Nah, ini kalau kita kemarin kita juga sudah membahas ya dengan berbagai macam kemungkinan. Nah, mengapa sih kok harus ada PLTN? Yang pertama adalah diversifikasi konservasi, ya penganekaragaman cara untuk konservasi perlindungan ya. Kemudian ketahanan kemandirian. Nah, ketika kita nanti menggunakan PLTN sebelumnya, ya kita nggak akan banyak tergantung dari yang lain. Itu baik dari Anda tahu nggak sih bahwa sesungguhnya kita hari ini mengimpor minyak? Nggak tahu kan, biasanya kita menganggap bahwa kita itu eksportir minyak. Ternyata itu tidak, kita itu importir, meskipun ekspor juga. Nah, gitu. Kemudian lingkungan hidup jelas, harga listrik menjadi murah, penguasaan teknologi ini yang paling penting juga. Menurut Anda, kalau ada yang bertanya dan ada yang mengatakan juga, untuk melindungi lingkungan, itu gembar-gembornya, ya kan, hari ini adalah mobil itu harus menggunakan energi apa? Listrik, Pak. Listrik. Oke, listrik ya. Itu dia akan menjadi ramah lingkungan. Kenapa kalau saya ditanya itu kok bisa sih mobil listrik itu kok ramah lingkungan? Karena tidak menggunakan bahan bakar sehingga tidak terjadi pembakaran, Pak. Oke. Karena tidak menghasilkan CO2, Pak, dari di mobilnya. Iya, bagus. Ada lagi usulan? Iya. Karena mobil listrik cenderung tidak mengeluarkan suara, Pak. Jadi untuk polusi suaranya juga akan berkurang. Oke. Ada yang lain lagi? Ya. Gini, tadi kan untuk mobil listrik dia harus dicas kan? Iya. Iya enggak? Dicas. Dicasnya pakai apa? Pakai listrik didapat dari mana? Kayak SPBU tapi cop-copan listrik gitu, Pak. Iya, itu didapat listriknya dari apa? Dari mana? Dari pembangkit listrik. Dari pembangkit listrik, Pak. Jaringan ya? Jaringan PLN kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Jaringan PLN dibangkitkan pakai apa? Batu bara, Pak. Batu bara. Sekarang coba kita lihat. Ya, sekarang kita lihat. Kita juga beberapa waktu yang lalu ya, itu setiap kali ada proses pasti dia akan ada efisiensi, dan efisiensi itu artinya adalah hilangnya energi, ya kan? Hilangnya energi. Misalnya mobil itu butuhnya adalah energinya misalnya sebesar 100. Ketika dia didapatkan dari membakar minyak, ya katakanlah efisiensi mobilnya itu adalah 90%. Maka berapa minyak yang diperlukan? Itu hanya 100 per 90%. Ya misalnya menjadi 110 lah. Misalnya. Itu. Jadi untuk bisa membangkitkan 100 satuan energi tertentu yang diperlukan untuk mobil, itu butuh bahan bakar yang jumlahnya 110 misalnya begitu ya. Itu kalau dengan membakar minyak. Coba kalau listrik tadi, ya kan? Pertama, ada kehilangan tadi dari membakar batu bara, itu dari batu bara dirubah menjadi apa? Untuk bisa menggerakkan generator. Batu bara dibakar, berubah jadi
panas kan, panasnya ditransfer ke air, ya kan? Nah itu sudah berapa kehilangan energi? Membakar itu sendiri aja sudah kehilangan banyak, karena tidak mungkin semua panas itu diserap oleh air. Oke, itu sudah efisiensi berapa persen. Kemudian dari air menjadi air yang panas, oke ya. Dari air panas menjadi uap, ada panas laten, ya kan? Itu juga sudah kehilangan lagi. Belum dari sistem penukar panas digunakan untuk energi putar. Dari panas menjadi putar, itu sudah efisiensi lagi, kehilangan energi lagi. Ya kan? Dari putaran turbin untuk memutar generator, sudah ada kehilangan lagi, ya kan? Dari generator kemudian itu baru putaran, berubah menjadi listrik, ada kehilangan lagi, ya kan? Dari listrik itu baru keluar, ya kan, di pembangkit tersebut, belum disalurkan ke daerah tertentu, ke induk tertentu, dari induk tertentu ke tempat lain lagi, ke subinduknya, dari subinduk ke tempat tertentu, baru kemudian ke jaringan. Ya kan? Dari jaringan itu kemudian ke baterai. Ya. Anda nyolok misalnya HP, butuhnya itu menyimpan 10 watt, maka yang disuplai oleh listrik jaringan itu apakah 10 watt? Tidak. Pasti lebih besar. Nah, sehingga kalau ditelusuri berapa tadi efisiensinya sudah hilang tadi. Banyak sekali. Ini kan? Sehingga benar nggak bahwa listrik itu mobil listrik itu ramah lingkungan? Benar nggak? Tidak, Pak. Tidak. Ya kan? Kalau berbicara mobil secara individual, ya. Tapi kalau kita berbicara sistem keseluruhan, ternyata mobil listrik itu adalah dia paling boros bahan bakar, ya kan? Paling tidak ramah lingkungan. Nah, sekarang gimana menurut Anda? Anda boleh loh tidak sependapat dengan saya. Silakan apa? Mungkin Pak, kalau nanti kita sudah berganti tidak menggunakan bahan bakar seperti batu bara atau minyak kembali, mungkin mobil listrik juga bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menjaga lingkungan, Pak. Ya, seandainya jumlah listrik di negara tersebut itu sudah berlimpah ruah, ya, sudah berlimpah ruah. Kalau nggak digunakan dia malah tidak termanfaatkan dengan baik. Kapan itu terjadi? Jika listriknya salah satu opsinya adalah dibangkitkan pakai nuklir. Ketika dibangkitkan pakai nuklir, ramah lingkungan nuklir, ya kan? Kemudian yang kedua apa? Biaya pembangkitannya rendah selama membangkitkan dalam jumlah yang besar. Nah, maka ketersediaan energi listriknya nanti berlimpah ruah. Kalau itu nggak digunakan setiap saat, itu malah banyak hilang. Nah, begitu ceritanya. Ketika mobil listrik itu kok masih bakar batu bara, itu bohong. Berarti. DKI dalam rangka, ya kan, awan, pencemaran udara di DKI itu sudah melewati ambang batas sangat tinggi, sehingga solusi untuk DKI itu adalah menggunakan mobil listrik. Iya, di DKI benar. Nah, di tempat yang membangkitkan listrik, nah itu nggak terima itu harusnya. Itu karena memindahkan yang harusnya diperbuat oleh warga DKI sendiri dengan dia menggunakan mobil, semuanya serba memakai mobil, semua orang, ya kan? Kalau saat ini kan masih ditanggung perbuatan orang DKI, ditanggung sendiri oleh orang DKI. Nah, kalau kemudian pakai mobil listrik, nah itu orang DKI, ya kan, dosanya atau akibatnya itu ditanggung oleh tempat yang membangkitkan listrik dengan menggunakan batu bara. Nah itu. Oke, nggak usah diperpanjang lagi ya, ini sekedar untuk membuka wawasan Anda.
Lanjut. Nah, ini kalau kemarin di pembangkit listrik tenaga batubara itu yang keluar berupa asap ya. Asap itu berasal dari pembakaran batubara. Nah, kalau yang PLTN ini contoh PLTN ya. Dia juga mengeluarkan asap putih tadi ya. Itu sesungguhnya bukan asap. Itu adalah uap air. Ya, uap air yang disemprotkan dalam rangka untuk mendinginkan fluida nanti sebelum dimasukkan lagi ke reaktor. Nah, secara langsung nggak ada, relatif tidak ada pencemaran kepada lingkungan akibat operasional PLTN. Ya, karena yang keluar itu adalah uap air, tidak seperti yang kemarin. Ya, lanjut. Nah, ini contoh bagian-bagian dari reaktor nuklir. Kelihatan nggak ya? Kok punya saya nggak terlalu kelihatannya? Itu kalau dilihat yang atas putih itu kan, apa ini water, apa ini kok nggak kelihatan saya? Kelihatan nggak kalian? Yang keluar dari cerobong itu, water apa itu? Water vapor. Vapor, ya uap air. Ya, dan seterusnya. Nanti kita pelajari. Itu bagian-bagiannya kayak gitu. Ya, oke lanjut dulu. Nah, ini bejana reaktor nuklir. Ya, bagiannya itu tadi gambarnya hanya seperti yang tadi. Itu bagiannya kayak gitu. Kalau kita lihat yang merah-merah yang sebelah kanan merah-merah itu bahan bakarnya, ya, bahan bakarnya atau kadmiumnya ya. Ada keterangannya ada nggak? Ini karena ini reaktor jenis masing-masing reaktor itu beda posisinya. Khususnya nanti kalau kita berbicara nanti BWR itu dia ada di bawah itu batang kendalinya. Oke ya, ini gambar agak detailnya lebih detailnya kayak gitu. Jadi reaktor nuklir itu kalau di gambarnya itu seperti itu kondisinya dan bagian-bagiannya. Oke lanjut. Nah ini animasi untuk jenis reaktor tertentu, yaitu reaktor BWR, Boiling Water Reactor, atau reaktor air uap. Itu. Nah kalau kita lihat sebelah kiri itu ya, sebelah kiri ada tulisan reaktor vessel. Reaktor vessel itulah tadi yang bejananya tadi, yang gambar sebelumnya itu reaktor vessel itu. Atau ketel, reaktor ketelnya itu ya, ketelnya itu kayak gitu. Nah ini untuk reaktor jenis BWR, biasanya orang menyebut sebagai BWR. Kalau kita lihat ada input di bagian bawah itu adalah air ya. Nah kemudian dari air yang masuk ke dalam reaktor vessel ya sebelah kiri ini, nah itu dia akan terpanasi dari warna biru menjadi merah. Ya, merah. Kenapa dia terpanasi? Karena di tempat masuknya air tadi, di situ ada reaksi fisi tadi. Kalau kita lihat di bagian bawah ini yang batang kendalinya dari bawah untuk reaktor BWR. Nah, dia kemudian akan mengubah air yang masuk tadi itu menjadi panas, sehingga karena dia panas akan menjadi uap. Nah, kemudian dari uap tadi disalurkan ya kan, ke turbin. Turbin menjadi energi putar, kemudian dari turbin tadi memutar generator menghasilkan listrik. Kemudian dari uap pemutar turbin tadi, ini memang dari sisi panasnya sudah berkurang banyak, ya kan? Tapi di sini juga harus didinginkan kembali. Nah, yang sebelah kanan ini, yang jalur sebelah kanan, bisa ditunjukkan kursornya ke ini, ke kondenser yang sebelah input sebelah kanan. Nah, itu aliran ini
itu yang air laut atau air danau, ya kan? Kondenser ini ya semacam penukar panas biasa. Nah, itu akan mendinginkan uap yang dari turbin, dari uap menjadi cair kembali. Nah, baru setelah cair diumpankan lagi ke reaktor BWR. Ya, itu untuk BWR. Ada pertanyaan? Nggak ada? Belum, Pak. Kalau nggak ada, saya yang tanya loh. Nggak ada nih, benar. Bapak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kan tadi itu Bapak ngejelasinnya secara mendetail. Kalau misalkan secara singkat, mekanismenya dari arah mana ke mana ya, Pak? Apanya? Ini alurnya dari kondenser kah atau kemana nih, Pak? Awalnya? Awalnya dari ini, airnya dulu itu dialirkan. Nah, kemudian baru kemudian reaktornya itu si batang kendalinya kalau ini berarti tetap diturunkan. Ya. Kalau yang model di ilustrasi yang tadi saya tadi kan, kalau diturunkan dia malah mencegah pembiakan neutron. Nah, kalau BWR ini batang kendalinya justru dari bawah. Nah, sehingga dia malah diturunkan. Ketika diturunkan, maka terjadi reaksi fisi yang tadi pembiakan. Nah, reaksi fisi pembiakan sekaligus memecah uranium. Nah, ketika memecah uranium, nanti memunculkan panas. Nah, panas itulah kemudian diserap, digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Nah, cerita berikutnya seperti tadi. Gitu? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Masih ada yang mau tanya? Permisi, Pak. Izin Yo, silakan. Bisa. Didinginkan, Pak. Kenapa harus didinginkan air tersebut? Uap itu kenapa harus didinginkan, Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Ya. Kenapa juga harus didinginkan? Padahal di reaktor dia harus dipanaskan kembali. Iya enggak? Kenapa enggak dari turbin aja langsung masuk reaktor? Nah, sebenarnya itu yang ingin saya tanyakan juga kalau Anda tanya. Karena Anda tanya, ya alhamdulillah selamat ya. Kenapa kok seperti ini? Kok enggak kemudian dari turbin ini masuk langsung reaktor saja? Enggak. Kenapa juga dari uap dirubah menjadi cair, ya kan? Dari cair dimasukkan dirubah menjadi uap lagi. Kenapa enggak uap saja dimasukkan kembali? Sehingga dari uap menjadi uap, tetap jadi uap. Ada enggak yang kira-kira bisa menjawab? Iya, oke. Uap itu fasenya apa sih? Gas, Pak. Fasenya gas ya. Gas. Anda tahu hubungan antara gas dan volume dan tekanan? Dan suhu? Itu kalau di YouTube. PV? PVNRT, Pak. PV per P1 V1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ya. Ketika dia itu berupa gas, maka dia volumenya besar. Ketika volumenya besar, maka tekanannya tinggi. Ya kan? Nah, kenapa kok kemudian uap itu bisa mengalir? Nah, kalau dari uap tetap menjadi uap, maka dia tidak akan terjadi aliran. Kenapa? Karena untuk bisa mengalir, dia harus ada beda tekanan. Tekanan tinggi menuju tekanan tinggi, pasti alirannya tidak tinggi, tidak cepat. Ya. Karena relatif sama, apalagi sama-sama tinggi gitu, ya kan? Nah, bisa dipastikan tidak akan terjadi aliran. Padahal untuk bisa memutar turbin itu harus ada aliran. Nah, oleh karena itu untuk bisa mengubah, untuk bisa menghasilkan energi mekanik kan, berupa aliran, maka yang satu itu berupa gas, tekanannya tinggi, dan kemudian suhunya tinggi, itu didinginkan menjadi cair, sehingga apa?
volumenya kecil, suhunya juga kecil sehingga tekanannya menjadi rendah. Nah, ketika di turbin tekanannya tinggi, di kondenser tekanannya rendah, terjadilah aliran. Gitu, misal. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Anda menyelamatkan teman-teman Anda dari pertanyaan saya. Masih ada? Nggak ada. Ya, lanjut. Izin bertanya, Pak. Oh, ada, silakan. Siapa? Ya, Rena. Ini kan, ya. Pak, iya, Pak. Di gambar tadi kan, Pak, ada hasil output dari PLTN itu berupa uap kan, Pak. Uap itu dari mana, Pak? Karena di gambar BWR ini kan saya melihat uap itu dikembalikan lagi ke kondenser, Pak. Ya, memang ada yang sistemnya itu begini. Oh, ini saudara. Jadi air yang akan dikeluarkan bisa tunjukkan di kondenser yang keluar, yang ke arah kanan. Ini kok berhenti ya? Animasinya. Kenapa? Mungkin batang kendalinya ditekan. Enggak. Maksud saya kok ini animasinya berhenti. Kamu apain? Nah, ini loh. Ya, kalau kita lihat, ya, karena kalau kita lihat nih, yang di kondenser ini kan ada air masuk dari sebelah kanan ini. Coba kursornya sebelah kanan. Nah, itu kan masuk. Ya kan? Nah, ketika keluar, ini airnya panas enggak? Panas. Ya kan? Ketika panas, ini kalau dikembalikan ke lingkungan, ya bisa mempengaruhi lingkungan. Maka dia akan dililitkan gitu. Coba ke atas. Ke lagi yang tadi ada gambar ini lagi ke atas bukan ke bawah ke kiri lagi. Nah, ini maka setelah dari pendinginan tadi itu dialirkan ke sini nih, di cerobong ini. Nah, nanti sebelum dikeluarkan itu dia itu disemprot pakai air gitu ya. Jadi yang keluar dari kondenser tadi kan panas. Nah, ketika dia panas, maka untuk dikeluarkan lagi ke danau, kalau masih panas mendidih, tentu saja kan mengganggu lingkungan. Maka dia didinginkan dengan cara dia dibuat melilit-lilit gitu ya, muter-muter di cerobong, kemudian disemprot dengan air. Maka air yang disemprotkan tadi menjadi uap, itulah yang keluar. Nah, sedangkan air yang air laut atau air danau tadi itu bisa keluar kembali dengan suhu yang tidak terlalu panas. Gitu, Rena. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut ya. Lanjut dulu, nanti disimpan lagi pertanyaan. Terus, nah ini kriterianya. Untuk BWR itu pendinginnya itu air. Tadi yang diputer-puter tadi ya, itu air. Moderator itu air. Moderator itu apa sih? Nah, jadi begini. Jadi untuk neutron tadi untuk bisa bereaksi dengan inti atom uranium 235 itu dia harus mempunyai kecepatan tertentu. Jadi baru keluar dari reaksi hasil belah uranium 235 menjadi krypton dan barium tadi, itu dia masih reaktor masih neutron cepat. Itu harus diturunkan kecepatannya. Nah, caranya adalah dengan dikenakan ke moderator. Nah, moderator tadi fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan neutron sehingga dia tidak terlalu cepat, sehingga nanti dia bisa ditangkap oleh uranium 235 menjadi uranium 236, berikutnya pecah menjadi krypton dan barium. Nah, jadi moderator itu fungsinya adalah untuk menurunkan kecepatan neutron. Kemudian air dibuat mendidih sehingga menghasilkan uap. Itu kriterianya kayak gitu. Ya, lanjut. Ini masih banyak masalah. Nah, ini jenis PWR, Pressurized Water Reactor.
reaktor air bertekanan. Ya, kalau kita lihat ya, coba bisa kursornya di reaktor vessel sebelah kiri. Nah, itu kalau kita lihat ya, itu batang kendalinya dari atas. Itu yang ada 1, 2, 3, 4 tuh. Nah, ini reaktor ini jenisnya menggunakan 2 loop. 2 loop. Itu ada yang aliran warna merah. Aliran warna merah, kursornya coba. Mana kursornya? Coba klik kanan, kamu klik kanan. Klik kanan, terus pointer option. Pakai yang laser aja. Ada nggak laser? Oh, nggak ada laser. Oh, nggak ada. Ya udah. Highlight itu apa tadi ya? Oh ya, ada lebih kelihatan itu. Kelihatan nggak ya? Ya, itu kok jadi berhenti juga animasinya. Apa, coba dikembalikan. Nah, gitu. Wah, jangan-jangan berhenti nih. Ngejam apa? Nge-like bukan? Kok nggak jalan animasinya? Kamu klik nggak bisa? Wah, keluar. Bentar Pak. Jaringannya. Oke. Ini laptop saya sih yang payo ya. Sehingga harus minta tolong kalian. Itu masih belum jalan. Yang belum absen silakan absen ya. Sambil nunggu. Loh, malah di close lagi. Masih belum jalan ya Pak? Belum tuh. Oke lah, nggak apa-apa ya. Jadi untuk PWR dia menggunakan 2 loop. Loop pertama ini gambar yang merah itu, ya, gambar yang merah ada control vessel, ada yang di pressurizer. Nah itu memang sengaja untuk reaktor PWR ini fluidanya, ya, satu loop primer yang warna merah itu disebut sebagai loop primer. Itu memang dilarang dia mendidih. Nah, berbeda dengan yang BWR tadi. Kalau di BWR dia justru dididihkan. Ya, kalau di reaktor ini dilarang mendidih. Nah, untuk bisa mencegah terjadi pendidihan, maka tekanan fluida yang gambar merah itu dia harus dibuat tekanan tinggi. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa sesungguhnya titik didih itu tergantung dari tekanan, bukan? Kalau di tekanan atmosfer, contohnya ya, tekanan atmosfer, 1 atmosfer, itu air itu mendidih di suhu berapa? 100 derajat Celcius. Bisakah kita mendidihkan air itu di bawah 100 derajat Celcius? Bisa. Dengan cara menambah atmosfer. Diturunkan. Tekanannya diturunkan. Nah, itu dengan divakum, ya. Tekanan diturunkan, maka air itu bisa mendidih. Mau mendidih berapapun bisa. Mau 30 derajat Celcius ya bisa. Mau di 60 ya bisa. Itu tergantung dari kita atur saja tekanannya. Semakin kita ingin titik didihnya rendah, maka tekanannya harus dibuat rendah. Semakin ingin kita titik didihnya tinggi, maka kemudian tekanannya harus tinggi. Nah, karena di reaktor ini diinginkan tidak terjadi pendidihan,
ya, maka tekanannya harus dibuat sangat tinggi. Ya, nah baru kemudian dari panas yang warna merah itu baru dialirkan ke steam generator. Steam generator ini. Nah, disinilah yang kemudian mengambil panas dari loop 1 itu kemudian air yang masuk ke turbin dari steam generator masuk turbin masuk kondenser itu adalah loop 2 atau loop sekunder. Ya, loop sekunder. Jadi ada dua loop, dua putaran, jenis putaran. Nah gitu prinsipnya nanti setelah ya putaran primer sama dengan BWR tadi. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Kenapa prinsipnya itu dia dilarang mendidih? Terus saya jadi berpikir, Pak, kira-kira kalau kabel yang dari generator ke yang ini itu ada pengaruhnya nggak sih nantinya dengan besar atau tidaknya listriknya yang dihasilkan? Oke, saya jawab dulu ya. Yang pertama tadi adalah kenapa dilarang mendidih ya. Ya memang kalau di sistem BWR itu harapannya dengan kalau mendidih itu kan dia akan terjadi gelembung-gelembung panas kan. Gelembung panas, gelembung gas. Nah, ketika terjadi gelembung gas dan gelembungnya itu banyak, maka pada akhirnya nanti permukaan dari bahan bakar yang dia itu panas tidak akan terekstrak sempurna panasnya, ya, sehingga efisiensinya rendah karena banyak nanti gas-gas yang di situ. Nah, sehingga untuk bisa mengekstrak panas seefisien mungkin, maka dia tetap harus dalam kondisi cair. Nah, gitu. Oke, yang kedua tadi kabel kenapa? Kira-kira ada pengaruhnya nggak, Pak? Misalkan kabelnya harus panjang untuk yang dari generator itu, ada nggak pengaruhnya dengan penghasilan listrik yang dilakukannya itu, Pak? Ya ada. Semakin panjang, semakin kehilangan listriknya itu semakin tinggi. Itu. Kok malah hilang? Itu ya. Bentar, Pak, ada kendala jaringan dulu, Pak. Oh iya. Mungkin ada yang tidak terkendala jaringan, silakan siapa membantu. Tadi filenya sudah saya share tadi, ya. Ya, jadi gitu. Jadi kabelnya itu ya itu bisa saja sih mengurangi dayanya. Karena semakin jauh tentu saja semakin kehilangan daya itu semakin tinggi sehingga efisiensinya semakin rendah. Ya. Nah, gitu. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada yang lain? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Yuk. Mungkin ini terkait dengan moderator dari reaktor yang tadi. Kan Bapak bilang tadi moderator itu air itu salah satu fungsinya untuk menghambat kecepatan neutron agar reaksi fisi itu tidak terjadi. Tapi saya pernah juga, Pak, baca bahwa air itu juga merupakan salah satu absorber neutron yang baik juga, Pak. Itu apakah jadi si air ini bisa dua fungsi sebagai absorber dan juga sebagai penghambat aliran neutron atau cuma sebagai penghambat aja, Pak? Kalau penyerap saya kira enggak. Ya, karena penyerap khususnya ya penyerap dalam rangka memang berfungsi untuk menyerap loh ya. Ya, seperti batang kendali kadmium tadi itu memang bukan air. Dia walaupun menyerap, mungkin menyerap juga. Karena air itu mungkin juga dia punya tampang lintang serap neutron. Ya, setiap bahan itu mungkin saja dia mempunyai sifat tampang lintang serap neutron. Ya, tapi dia pasti tidak akan besar. Karena kalau dia besar, habis nanti terserap oleh air. Sehingga nggak akan terjadi reaksi fisi. Nah, karena apa? Karena neutronnya habis terserap oleh air. Nah, itu. Jadi kalau air itu difungsikan sebagai penyerap, logikanya tidak mungkin. Bahwa air juga menyerap neutron, kemungkinan besar iya. Karena pasti setiap material itu punya karakteristik
mempunyai juga tampang lintang serap netron meskipun itu kecil. Ya, jadi gitu. Ada yang lain? Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Kalau yang saya bacakan, reaktor PWR ini lebih banyak digunakan di berbagai negara dibandingkan reaktor lainnya. Nah, tapi sedangkan kalau dibandingkan dengan gambaran BWR tadi, dengan PWR ini, kan lebih simpel yang reaktor BWR, Pak. Kira-kira kenapa dari reaktor pressure water reactor ini lebih banyak digunakan daripada boiling water reactor tadi, Pak? Oke, bagus. Jadi kalau yang tadi, yang BWR itu kan reaktor langsung mengambil ekstrak panas, kemudian mengubah menjadi uap ya. Nah, karena di dalam reaktor itu terjadi reaksi nuklir, reaksi nuklir antara neutron dan inti atom uranium khususnya, dan dari reaksi tadi itu pecah menjadi krypton dan barium, reaksi nuklir kemungkinan juga tidak hanya terjadi oleh karena neutron dan uranium, mungkin juga ada neutron mengenai isotop-isotop yang lain, ya kan? Ada di situ besi, ada zirkon, ada plutonium dan seterusnya. Nah itu bisa saja itu menghasilkan bahan-bahan isotop yang lain. Nah kalau kemudian bahan isotop itu juga radioaktif, maka sesungguhnya dengan metode BWR tadi itu dia cukup riskan. Jadi keselamatannya itu lebih rendah daripada PWR. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi karena ketika mengekstrak panas itu panas dari air yang dimasukkan untuk mengekstrak panas di dalam vessel itu, dia mendidih. Ketika mendidih dia adalah menghasilkan gelembung-gelembung gas, maka akibatnya banyak sering permukaan dari bahan bakar tadi panasnya tidak terekstrak sehingga efisiensinya rendah. Nah, jadi alasannya begitu. Sehingga di PWR ini loopnya dibuat 2 itu supaya apa? Lebih aman. Karena loop pertama itu sifatnya tertutup, tidak kontak kemana-mana dia. Nah, baru yang loop kedua ini baru kontak dengan yang lain. Kira-kira itu, ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, lanjut dulu. Nah ini pendingin air memiliki 2 sistem pendingin, primer dan sekunder, yang loop tadi ya. Kemudian pendingin primer dibuat bertekanan tinggi sehingga tidak mendidih. Secara termodinamika berfungsi untuk meningkatkan efisiensi. Tadi ya, sudah kita bahas. Ya lanjut. Nah ini ada yang disebut dengan PHWR, Pressurized Water Reactor. Prinsipnya hampir semua reaktor itu sesungguhnya ya begitu-begitu saja sih. Ya, ada pendingin, ada di bagian terasnya itu ada bahan bakar, ada batang kendali. Kemudian ada nanti penukar panas untuk mengambil panas. Kemudian untuk mengambil panas ini kalau PWR dan BWR tadi dia menggunakan air biasa. Air biasa ya, air murni biasa. Nah, kalau di PHWR dia menggunakan untuk mengekstrak panasnya itu menggunakan yang disebut sebagai heavy water. Apa itu heavy water? Air berat. Apa air berat? Yaitu sesungguhnya isotop hidrogen, kalau kita selama ini yang kita tahu ya, hidrogen itu kan selalu isotopnya apa? Satu-satu kan. Nah, padahal hidrogen itu sebenarnya punya 3 isotop. Ada yang 21, ada yang 31. Nah, gitu. Nah, yang termasuk dalam golongan air berat itu adalah yang 21. H21. H, kalau tadi H kan 11, kalau kita nulis kan satunya di atas, satunya di bawah. Ada kan itu? Ada yang satunya sebelah kanan semua, tapi atas dan bawah. Ada yang atas dan bawahnya sebelah kiri dan kanan. Nah itu, ya kan, ada karena di situ ada nomor massa dan nomor atom. Itu kan kalau hidrogen biasanya kan 1-1. Nah sebenarnya padahal di situ ada juga yang hidrogen 21.
Nah, 21 itu nanti disebut sebagai air berat ini tadi. Nah, dia biasanya kalaupun meskipun itu juga hidrogen, tapi biasanya bisa disebut bisa orang menyebut juga sebagai deuterium. Tulisannya deuterium. Nah, heavy water itu D2O. Nah, gitu, atau H21 2O. Nah, gitu. Ya, prinsipnya sama itu. Kalau kita lihat kan ada pokoknya nanti menaikkan atau menurunkan batang kendali, nanti ini bahan bakarnya apa ya? Oh, nanti kita lihat di slide berikutnya. Oke, lanjut. Nah, ini cara kerja mirip PWR. Ya, ada 2 loop dan seterusnya. Pendingin nih air berat D2O atau hidrogen yang berisotop 2. Kemudian dapat menggunakan bahan bakar uranium alam. Nah, ini keren ya kalau karena yang BWR dan PWR tadi dia menggunakan uranium yang diperkaya istilahnya. Ya. Uranium yang diperkaya. Apa maksudnya uranium yang diperkaya? Nah, kadar uranium isotop 235 di alam itu 0,7 berapa ya? 79 atau berapa ya? Kok saya lupa ya. Itu pokoknya kecil sekali lah, kecil sekali. Nah, untuk bisa digunakan di reaktor BWR dan PWR itu kadar uranium 235-nya itu harus ditingkatkan. Tidak 0, sekian tadi persen tadi ya. Itu kelimpahannya itu tidak boleh seperti itu. Nah, sedangkan yang paling banyak untuk uranium kelimpahannya jumlahnya atau nisbahnya itu adalah yang 238. Nah, kalau di PWR dan BWR nanti jumlah U235-nya harus ditingkatkan lebih besar daripada uranium alam. Nah, kalau dengan reaktor PHWR ini bisa menggunakan bahan bakar uranium alam. Jadi uranium dari hasil nambang kemudian dimurnikan dapat uranium, nah itu baru kemudian itu bisa langsung digunakan. Kalau itu mau digunakan reaktor yang BWR atau PWR, maka setelah dimurnikan dari nambang dimurnikan dapat uranium, maka dia harus dilakukan yang disebut proses pengkayaan. Pengkayaan itu apa? Nanti kita pelajari di daur bahan bakar nuklir. Ya, hari ini kita sekedar tahu dulu aja. Oh, ada proses pengkayaan, enrichment. Nah, itu fungsinya untuk meningkatkan kadar U235-nya. Gitu ya. Ya, semoga sudah agak-agak bingung. Ya, lanjut. Nah, ini ada lagi jenis reaktor yang berikutnya. Disebut sebagai GCR, gas cooled reaktor. Nah, yang jelas, yang berisinya tetap sama, ada reaksi nuklir tadi. Kemudian yang jelas ini untuk pendinginnya dia menggunakan gas. Ya, pendinginnya. Pendingin itu artinya yang mengekstrak panas, gitu ya. Mengekstrak panas tadi. Ya berfungsi juga untuk mendinginkan mendinginkan bahan bakar dari reaksi nuklir tadi, reaksi pembuahan. Gambarannya seperti itu, secara skematis ya, tidak jauh-jauh amat pokoknya. Nah, apa sih yang spesial? Coba kita lihat. Lanjut lagi. Nah, ini untuk GCR, ya, pendingin siklus Wiener adalah gas CO2 atau helium. Nah, boleh menggunakan CO2, boleh menggunakan helium. Digunakan gas agar dapat dilakukan pertukaran panas hingga 1000 derajat Celcius. Sedangkan kalau air hanya bisa 400 derajat Celcius. Nah, itu. Jadi dengan menggunakan gas itu harapannya nanti bisa
membangkitkan panas yang tinggi. Sedangkan kalau berpendingin air, dia nggak bisa. Suhunya tinggi-tinggi amat nggak bisa. Itu. Ya. Nah, sehingga untuk gas untuk reaktor jenis GCR, gas cooled reaktor, ini salah satu reaktor yang didesain untuk menghasilkan khususnya ya panas tinggi. Loh, buat apa reaktor kok hanya untuk menghasilkan panas? Ya, khususnya ya. Nah, itu karena panas tinggi itu bisa digunakan untuk proses-proses pabrik. Katakanlah misalnya ya, untuk pabrik semen. Pabrik semen itu berapa derajat Celcius digunakan untuk proses kiln. Nah, untuk pabrik yang lain banyak itu termasuk untuk proses smelting. Nah, untuk peleburan baja, peleburan emas dan seterusnya itu butuh panas-panas tinggi. Nah, maka salah satu opsi yang murah dan kemudian teknologinya bagus, ya, nah itu dengan salah satunya adalah menggunakan reaktor jenis reaktor nuklir ya, jenis GCR, gas cooled reaktor berpendingin gas. Kemudian moderatornya grafit. Nah, beda dengan tadi kan. Tadi moderatornya air, ini grafit. Grafit itu apa sih? Grafit itu ya karbon. Ya, karbon berkemurnian tinggi, ada spesifikasinya. Yang disebut sebagai grafit. Dapat menggunakan bahan bakar uranium alam. Nah, ini juga keren. Karena tidak perlu proses pengkayaan. Karena proses pengkayaan itu sesungguhnya teknologi yang sangat sulit. Ya, sangat sulit karena hanya bagaimana caranya memisahkan uranium 235 dan 238 yang beda masanya itu hanya 3 AMU. AMU itu apa ya? Atomic Mass Unit, Bapak. Ya, atau SMA. Apa SMA? Satuan massa atom. Ya, sip. Ya, bedanya hanya 3. Nah, itu kalau 3 gram masih gampang, apalagi 3 kilo, apalagi 3 ton. Ya kan? Nah, itu hanya 3 AMU atau 3 SMA. Nah, gitu. Ya, lanjut. Ini lagi nih, LWGR. Apa itu gambarnya kayak gurita ya? Kanan, kiri, seterusnya. Nah, gitu. Ya, ceritanya sama saja sih, sama saja. Cuma metodenya aja, alirannya dibuat berbeda dan seterusnya. Ya, dan tinggal nanti dilihat ini. Nanti kalau ya ada yang pengen belajar reaktor silahkan milih kerja di Batan di kalau dulu sih namanya Pusat Pengkajian Kesehatan PTRKN. Pusat Riset Keselamatan Reaktor Nuklir. Nah, gitu. Itu dia mengkaji berbagai macam jenis reaktor. Ya, ada jenis nanti ini kemungkinan juga masih dalam bentuk konsep, tidak semuanya sudah ada reaktornya itu tidak. Kalau yang tadi PWR itu sudah ada banyak, itu sudah banyak dipakai. Tapi beberapa itu sebenarnya masih berupa konsep atau belum. Kalaupun sudah ada barangnya, ya belum untuk produksi massal. Ya, itu gambarnya kayak gitu. Ya, lanjut. Nah, ini pendinginnya masih air, moderatornya grafit. Ya. Kalau moderatornya grafit, dia pasti karena grafit itu kan padat ya, termasuk yang GCR tadi, kan grafit padat. Itu pasti tidak dialirkan. Nah, pasti kriterianya adalah dia akan bergabung, ada sistemnya itu bergabung dengan bahan bakarnya, ya kan, menjadi satu paket bahan bakar, atau dengan desain dari terasnya. Nah, gitu. Ya. Pendinginnya air,
moderatornya grafit, air dibiarkan di dalam reaktor. Artinya apa ini? Artinya adalah seperti yang BWR tadi. Reaktor Chernobyl termasuk jenis ini. Chernobyl tahu ya reaktor Chernobyl? Tahu. Tahu Pak. Ya, nanti kita belajar untuk yang reaktor Chernobyl, untuk yang kasus keselamatan reaktor. Ya, itu. Lanjut. Nah ini, fast breeder reaktor, reaktor pembiak cepat. Nah apa ini? Nah jadi ini adalah justru kalau yang tadi itu jumlah neutronnya itu dikendalikan, kalau ini dibiarkan tumbuh cepat. Nah gitu, tumbuh cepat. Itu skemanya kayak gitu. Tujuannya untuk apa dan seterusnya bisa dilihat di bawah. Lanjut. Lanjut, halo. Nah, Mas Widut, bahan bakarnya, kembali lagi, baik. Nah, bahan bakarnya plutonium. Nah, ini ya, plutonium. Mana? Ini setelah ini. Mana setelah ini? FBR. Lanjut. Nah, FBR, ya. Bahan bakarnya plutonium 239. Jangan lanjut dulu. Kiri. Nah, bakarnya plutonium. Kanan. Sekali aja. Nah, ya, berhenti. Bahan bakarnya plutonium 239. Ditempatkan di bagian tengah. Ya. Jadi, plutonium itu termasuk isotop primordial istilahnya. Ya. Jadi dia tidak ada di alam. Plutonium 239 itu didapat dari reaksi antara uranium 238 dengan neutron. Ya, U238 ditambah neutron itu menjadi plutonium 239. Kemudian di bagian luar keliling bahan bakar itu adalah uranium 238. Ini pengaturan coba kalau ke kiri, coba ke kiri. Kiri. Aduh, sayangnya yang ininya nggak ditunjukkan ya. Nggak terlihat di sini untuk formasi dari bahan bakarnya. Oke lah, nggak apa-apa. Kanan, lanjut. Oke, saya lanjutkan di sini. Di bagian luar dikelilingi. Jadi nanti itu untuk yang PU239 itu naruhnya di bagian tengah formasi bahan bakar tadi. Itu. Baru kemudian di bagian luar-luarnya itu adalah yang bahan bakar cenderung yang banyak U238. Nanti diatur lagi posisinya ketika sudah waktu tertentu, ya. Sudah waktu pengoperasiannya tertentu. Nah itu kan yang 238 kan sudah berubah menjadi PU 239. Nanti kemudian diatur kembali. Yang PU sudah menjadi hasil belah lagi. Nah, kemungkinan kalau sudah PU itu dia sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini tanpa moderator sehingga dapat membiak cepat. Nah, tadi itu ya. Kenapa dia itu fast breeder reaktor? Ya, ternyata kuncinya adalah tanpa moderator. Pendinginnya natrium cair bersifat memoderasi. Nah, sekaligus kan ini sebenarnya bukan tanpa moderator ya. Nah, moderatornya adalah di sini apa? Natrium cair ini. Ya. Di samping natrium itu berfungsi sebagai pendingin, dia juga berfungsi sebagai moderator. Tidak bersifat, sorry. Tidak bersifat memoderasi. Berarti yang benar tanpa moderator. Gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini dulu. Silakan. Nggak ada? Oke, lanjut kalau nggak ada. Bapak izin bertanya, Pak. Yuk. Kalau misalkan isotop
plutoniumnya kita ganti sama bahan bakar lain, kira-kira bisa nggak Pak? Ya, ini memang prinsip untuk ya kembali ya yang ini memang dalam rangka untuk penghematan bahan bakar, ya kan? Dari memanfaatkan hasil reaksi fisi antara uranium 238 dengan neutron, ya kan? U238 menjadi neutron, menjadi neutron. Bereaksi dengan neutron maka dia berubah menjadi PU, dan PU itu juga bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah gitu. Kalau kemudian PU-nya diganti dengan yang lain, ya nanti tujuannya menjadi tidak menghemat lagi, menambahkan lagi kan. Nah gitu. Jadi fast breeder reactor itu salah satu manfaatnya adalah penghematan bahan bakar. Kalau katakanlah misalnya menggunakan misalnya thorium. Nah, thorium itu kan thorium itu kan dari hasil nambah. Nah, jadi tidak menghemat lagi. Oke? Ya, lanjut. Ya, kita masuk yang reaktor jenis double bed reaktor. Reaktor ini desain dari Jerman, termasuk reaktor yang bisa menghasilkan panas tinggi. Nah, ini beda dengan prinsip-prinsip yang lainnya tadi. Kenapa? Karena di sini bahan bakarnya adalah berbentuk bola. Ini seperti yang gambar sebelah kiri. Ya. Nah, bolanya itu ternyata diameternya adalah 6 cm. 6 cm itu kalau Anda bayangkan seperti bola tenis ya. Bola tenis itulah, atau lebih kecil sedikit. Itu. Dan ternyata di dalam bola tenis tadi, ya, ukuran 6 cm, itu ternyata di dalamnya itu mengandung kayak biji-biji itu, yang kemudian biji-biji tadi itu ternyata berlapis-lapis, ya kan? Ada yang di tengah itu UC plus THC. UC itu apa? Uranium karbida. Yang ini kursor tolong di sebelah ada tulisan carbon layer. Itu yang paling tengah yang warna putih. Nah itu kan campuran UC dan THC, uranium karbida UC ditambah dengan THC. THC itu thorium karbida. Atau bisa juga di tengahnya adalah UO2 ditambah dengan THO2. Nah gitu. Nah itu atas tuh. Nah gitu. Nah, kemudian dibuat lapis-lapisannya. Setelah di tengahnya itu uranium dan thorium campuran, maka harus dia dilapisi dengan karbon-karbon. Nah itu dianggap sebagai kayak seperti biji-bijinya itu. Nah kemudian biji-bijinya itu dibuat seperti gambar yang grafit shell itu, sebelah kiri. Nah itu kemudian itu cara penggunaannya adalah seperti gambar di situ, ya kan? Bahan bakar ditembak neutron kemudian menghasilkan panas. Nah seperti cerita tadi lah, ya kan? Nah bedanya adalah yaitu tadi di sini menggunakan bahan bakarnya itu tidak berbentuk pelet tapi berbentuk bola. Oke, coba kita lanjutkan spesifikasi utamanya. Nah ini bahan bakarnya berupa keramik, ada campuran uranium, plutonium, dan thorium. Bentuknya pebble bola. Pendingin gas helium, moderatornya grafit. Ya, jadi gambarannya kayak gitu ya. Nanti kalau kita lihat yang tadi itu jenis yang lain. Lanjut. Ini untuk reaktor. Kalau kita lihat kapal selam itu kan adakah di antara kalian yang bapaknya pelaut gitu, apalagi yang tugasnya di kapal selam, itu tugasnya kan tidak berupa sehari 2 hari. Kapal selam itu bisa menyelam bahkan tidak hanya bulan, itu operasionalnya adalah tahun. Nah kalau ordernya tahun, coba harus menyelam selama 1 tahun itu
berapa liter kalau dia menggunakan bahan bakar minyak. Nah, sehingga salah satu alternatif yang paling khususnya untuk kapal-kapal asing ya, itu adalah berbahan bakar reaktor nuklir. Ya. Nah, nanti di samping dia untuk menghasilkan panas, kan? Panas buat apa sih? Ya untuk keperluan masak, keperluan untuk mendesalinasi air sehingga nanti airnya bisa untuk mandi, bisa untuk minum dan seterusnya. Ya, di samping menghasilkan panas, reaktornya panasnya nanti digunakan untuk itu, bisa untuk menghasilkan listrik, ya, bisa juga untuk menggerakkan kapal itu sendiri. Nah, gitu, ya, gambarannya, skemanya seperti itu. Tuh, lanjut. Ya, itu berbagai macam reaktor yang khususnya ya untuk reaktor daya. Kita masuk ke reaktor yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu ada 3 reaktor yang ada di Serpong, kawasan Logistek, Serpong, kemudian ada di Bandung dan ada di Jogja. Nah, sekarang dimulai dari yang di Bandung. Namanya itu reaktor Triga 2000. Triga itu singkatan dari Training Research Isotope Production by General Atomic. Ya, General Atomic itu pabrikan pertamanya, namanya General Atomic. Ya kan? Fungsinya untuk diklat, pendidikan, kemudian untuk riset dan untuk produksi isotop. Mulai dibangun 1 Januari 61 dengan daya hanya 258 kW. Tahun 74 daya ditingkatkan menjadi 1 MW dan diupgrade pada 24 Juni tahun 2000 menjadi hingga daya 2 MW. Bahan bakarnya uranium, alloy, uranium, zirkon, dan campuran. Dan moderator dan pendinginnya air, reflektor yang kita belum sebut ya tadi, itu reflektor itu berfungsi untuk memantulkan neutron yang akan keluar dari reaktor. Ya, karena kalau sampai neutron itu keluar dari reaktor, nanti meradiasi di sekitar reaktor, bahan-bahan di sekitar reaktor bahkan berbahaya bagi manusia. Karena neutron itu kan dia tidak bermuatan, punya massa ya. Nah itu. Kemudian itu reflektor, jadi memantulkan kembali neutron yang akan keluar dari sistem itu untuk kembali lagi ke reaktor. Itu grafit dan air, kemudian batang kendalinya. Nah ini batang kendalinya dia bukan kadmium, tapi H4C. Jadi kalau baja itu kan FeC ya, campuran antara karbon dan besi Fe. Nah kalau ini batang kendalinya campuran boron dan karbon. Ya, boron ini sifatnya juga sangat menyerap neutron. Itu lanjut. Nah ini gambar skemanya seperti itu. Ya. Ini termasuk reaktor riset, bukan reaktor daya. Ya lanjut. Nah itu diresmikan oleh Presiden pertama Indonesia, ya, Pak Soekarno. Jadi tahun berapa yang tadi kalau tadi coba kembali lagi ke Bandung di tahun 61 ya, tahun 61 itu sudah berpikir tentang reaktor. 61 sampai 2021 berapa tahun? Berapa tahun? Berapa? 60 tahun, Pak. 40? Masa 40? 60 tahun, Pak. 60, ya. Bapak 60. 60 tahun. Masa Indonesia belajar reaktor 60 tahun ya, belajar nuklir 60 tahun. Bahkan kalau nanti kita lihat sejarah nuklir,
itu Indonesia itu sudah mulai belajar itu tahun 50-an. Bukan 60. 60 tadi kan membangun reaktor. Enggak, wah lebih lama lagi. Sudah 60 tahun, ya kan? Belajar reaktor, belajar nuklir, masa sampai dengan hari ini masih takut nuklir, malu nggak? Halo, malu nggak? Utak-utik belajar tentang nuklir selama 60 tahun lebih. Kok masih takut dengan nuklir? Ya, memalukan. Memalukan. Dulu Indonesia itu zaman Pak Soekarno itu menjadi bangsa yang disegani. Ya, Malaysia, apalagi Singapura, takut sama kita. Nah sekarang yang agak-agak takut ini kayaknya hanya Timur Leste sama kita. Ya, nah itu. Ya, oke lah. Nanti saya berharap Anda lah ini salah satu orang-orang yang bisa mengangkat harga martabat bangsa Indonesia. Ya, jadi bangsa yang keren, bangsa yang mandiri, yang disegani, teknologinya maju, rakyatnya makmur, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini yang berikutnya adalah reaktor Yogyakarta. Disebut, jangan dulu. Nah ini, reaktor namanya reaktor Kartini. Kartini itu siapa sih? Pahlawan, Pak. Pahlawan. Pahlawan apa? Kalau di zaman dulu dia kayak penggerak pendidikan di kaum wanita, Pak. Ya, emansipasi gitu ya. Nah, ternyata Kartini itu bukan terkait dengan Ibu Kartini. Ternyata Kartini itu singkatan dari Karya Teknisi Indonesia. Nah, kayak Triga tadi apa Triga? Training, research, isotope production, and apa itu tadi? General Atomic. Ya, Triga. Ini Kartini. Kartini ini di sini ya namanya sama, ya kan singkatannya dibuat sama untuk memudahkan. Tapi sesungguhnya Kartini itu adalah Karya Teknisi Indonesia. Dibangun mulai 1 April 75. Dayanya 100 kW. Bahan bakar, moderator pendingin, reflektor yang digunakan sama dengan reaktor Bandung. Oke ya, 61 bangun Bandung, 75 bangun Jogja. Lanjut. Nah, kemudian tahun 83 nih, 83 ya, itu bangun lagi namanya reaktor serbaguna GAC-WBC, disingkat RSG gas. Reaktor serbaguna GAC-WBC. GAC-WBC ini nama kepala dari apa namanya ya, tim atom atau apa ya dulu namanya, kok saya lupa ya. Ini termasuk orang-orang pertama yang belajar nuklir di Indonesia, di mana dia adalah orang dari Indonesia Timur, kalau nggak salah Maluku, nggak salah. Nah, jadi justru Anda yang dari Indonesia Timur, ya, itu bangsa Indonesia itu dimulai dari orang Indonesia Timur belajarnya nuklir itu. Nah nanti kalau searching aja lah siapa sih si WBC gitu. Nah kemudian mulai dibangun 1 Januari 83, dayanya 30 megawatt. Mega ya berarti tertinggi, karena yang tadi masih kilo-kilo, kecuali yang reaktor Bandung setelah di-upgrade. Bahan bakarnya ini campuran U3Si2AlX, jadi alloy ya antara uranium, silikon, dan aluminium. Kemudian moderator pendingin adalah pakai air, jadi moderator dan pendinginnya air. Menggunakan reflektor adalah berilium dan air. Batang kendali Ag itu apa ya? Erak, Pak. Erak. Singkatan dari apa sih Ag? Argentum. Ya. Kalau IN apa IN? Indium, Pak. Ya, pintar ternyata kamu ya. Oke sih. Lanjut. Nah ini gambar skemanya, ya kan? Jadi nanti moga-moga
insya Allah ya tahun ini pandemi sudah selesai sehingga besok Anda itu bisalah mengunjungi reaktor di Serpong. Karena kalau yang dulu-dulu sebelum pandemi berkunjung ke fasilitas di Serpong itu menjadi kewajiban. Ya. Jadi lulusan itu harus berkunjung ke sana. Itu skemanya kayak gitu. Nanti orang bisa tuh lihat di bagian atas. Bagian atasnya itu kan ada pagar-pagar ya itu. Nah itu orang bisa berdiri di situ nggak apa-apa. Situ atas sebelah kanan di atas reaktor. Nah itu bisa melongok ke bawah itu. Nanti Anda akan lihat warnanya di bagian bawah itu ada warna biru. Ya, warna biru itu adanya efek dari radiasi gamma yang mengenai air. Itu yang disebut Cherenkov istilahnya itu. Ya, lanjut. Itu ketika pembangunan kayak gitu gambarannya. Itu ya. Kalau bisa kita lihat ya itu orang-orangnya sekecil itu ya. Sehingga reaktor itu sebesar apa bisa dibayangkan. Lanjut. Itu vesselnya. Ya, vesselnya itu seperti itu. Lanjut. Itu bagian luarnya. Ya, itu nanti di Serpong Anda bisa lihat seperti itu. Keren ya. Keren. Dan itu tidak di kanan kirinya, di belakangnya. Sebelah kiri itu ada iradiator merah putih. Ya, jadi salah satu fasilitas radiasi dengan menggunakan radiasi gamma. Mungkin tahun depan akan dibangun sebelahnya iradiator gamma. Namanya kan iradiator gamma itu namanya IMP, iradiator merah putih. Nanti rencananya tahun 2002 ya, itu akan dibangun iradiator dengan menggunakan elektron. Ya, kalau merah putih tadi kan menggunakan radiasi jenis radiasi gamma. Nah, kalau yang akan dibangun itu menggunakan elektron dengan cara dibangkitkan. Itu lanjut, masih adakah? Nah itu, jadi kalau di longok ya bagian teras reaktornya itu ada warna kayak gitu, itu biru. Tadi saya katakan sebagai efek Cherenkov. Terus, nah tugas. Nah, bagian tugas ya, silakan dicari, ya, sebutkan bagian-bagian reaktor nuklir. Nah, gampang tadi di depan sudah ada yang gambar skematik tadi ya. Jelaskan apa fungsinya, apa sih bagian-bagian reaktor nuklir, ada teras, ada bahan bakar, ada reflektor, ada moderator, ada batang kendali, ada pendingin, dan seterusnya. Silakan sebutkan itu semuanya. Dilengkapi dengan gambar, syukur-syukur kalau ada. Ya, itu. Jelaskan apa fungsinya. Bahan bakar adalah untuk ini. Izin nanya, Pak. Bentar dulu, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Ya kan? Fungsinya di situ juga ada reflektor, ada moderator, fungsinya untuk apa. Kemudian syaratnya. Apa syaratnya? Oh, bahan bakar. Syaratnya apa sih untuk bisa digunakan untuk bahan bakar reaktor nuklir? Oh, dia syaratnya adalah bahan tersebut bersifat ini. Kenapa kok harus bersifat ini? Karena yang terjadi harus ini. Nah, kemudian kenapa persyaratannya kok harus demikian? Oh, syaratnya tadi harus dapat belah. Kenapa kok harus dapat belah? Oh, karena gini. Karena kalau tidak dapat belah, maka gini. Nah, akan lebih bagus jika dilengkapi dengan gambar. Gitu ya. Tinggal ini tugas gampang supaya memang tidak saya sampaikan secara detail. Tujuannya adalah untuk Anda belajar sendiri. Nanti tugasnya ini dikumpulkan, ya kan? Anda boleh kerjasama untuk bisa mengerjakan tugas ini, boleh kerjasama, nyari bareng-bareng boleh, membagi tugas boleh.
kan? Terus nanti dikumpulkan satu ya, nggak boleh misalnya Angelica, Michelle, dan kemudian yang lain itu jadi satu tim, kemudian hanya mengumpulkan satu, tidak. Nah, 3 orang mengerjakan ya tetap mengumpulkan 3, meskipun isinya sama, nggak masalah. Kemudian nanti dikumpulkan, akan saya buatkan Google Form-nya, paling lambat pengumpulan seminggu. Hari ini kita kuliah hari apa ini? Hari Kamis ya. Hari Kamis jam 1. Nah, sehingga pengumpulan tugas ini adalah besok hari Kamis minggu depan jam 1 juga. Ya, nanti linknya akan saya sampaikan. Dan di linknya tersebut akan saya set secara otomatis, ya kan? Jam 1 WIB-nya yang ada di timur dan di tengah, misalkan, ya, itu secara otomatis akan close setelah lewat dari jam 1. Silakan, tadi siapa mau tanya? Inci Pak. Ya, izin nanya Pak, itu gambarnya Pak, apa nggak apa-apa kalau nggak diwarnain? Tapi kalau diwarnain nggak apa-apa juga Pak? Gimana? Betul saja. Ambil gambar di internet, tempel di situ. Jangan digambar sendiri. Baik Pak. Pusing nanti gambar sendiri. Kayak gambar-gambar yang ini tadi, kalau masa saya gambar sendiri sih, nggak jadi-jadi. Ambil saja, klik kanan, copy, terus kemudian di paste di tugas Anda. Ada yang lain lagi? Maaf Pak, mau tanya lagi. Ya, silakan. Itu berarti tugasnya diketik boleh ya Pak? Iya dong. Oh, ya Pak. Soft file dikirimkan, nanti dikirim bentuk PDF. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jangan tulis tangan lah, zaman sekarang masih tulis tangan. Udah tulis Setuju, tangan, ya kan? Tulis tangan, nanti masih di scan, di PDF kan, baru dia repot banget. Gitu. Ya, seperti saya katakan dulu, Anda boleh kerjasama, Anda boleh turun-turunan, Anda boleh hanya mengganti nama juga boleh, ya. Tapi saya tetap menyarankan, tolong Anda tetap harus mengerjakan, ikut mengerjakan. Jangan hanya sekedar ini tak kasih, kemudian yang namanya si awalnya A, kemudian hanya tak ganti menjadi nama Sugiri. Jangan seperti itu. Meskipun saya tidak akan bisa menilai siapa yang begitu atau siapa yang tidak, tetap aja kakak nilai sama. Ya, oke ya. Kalian tetap harus jadi orang-orang keren, yang jujur, yang penuh daya juang, karena untuk bisa menyelesaikan permasalahan bangsa Indonesia dibutuhkan orang jujur, dibutuhkan orang yang berdaya juang baik, mencintai bangsa Indonesia, mencintai tanah air, saling menghormati, tidak membeda-bedakan suku, tidak berjuang demi golongan, dan seterusnya. Ya, siap ya? Siap Pak. Siap Pak. Siap. Siap Pak. Siap Pak. Oke, namanya yang bawahnya hanya absensi yang awal. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Tidak Pak. Tidak Pak. Kalau nggak ada lagi, hari ini cukup sekian. Nanti insya Allah saya siapkan untuk link pengumpulan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugi. Terima kasih Pak Banyak banyak Pak. Sama-sama. Semangat semuanya ya. Terima kasih banyak Pak. Siap. Pak. Ya, Pak.